Sesumenhau, apa kabarnya hari ini? Laus harap kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Pada hari ini, Rabu 24 Februari 2021, Lausa akan menyampaikan materi di Bupena 2C, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Nah, materi pembelajaran hari ini yang pertama ada muatan PPKN, menjelaskan tata tertib saat jam istirahat dan aturan merawat tumbuhan di sekolah. Kemudian muatan bahasa Indonesia, mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat serta tanda baca saat menuliskan cerita. Lalu muatan matematika, menjelaskan pengukuran berat badan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu PPKN, siswa mengetahui tata tertib saat jam istirahat dan aturan merawat tumbuhan di sekolah dengan baik. Muatan bahasa Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat serta tanda baca saat menuliskan cerita dengan benar. Kemudian matematika, siswa mengetahui cara pengukuran berat badan dengan tepat. Yang pertama, kita masuk ke muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Di pembelajaran 5 halaman 153, materinya menjelaskan tata tertib saat jam istirahat. Kalau saya yakin Kaca pasti sudah mengetahui tata tertib apa saja saat jam istirahat yang ada di sekolah kita. Aturan itu dibuat untuk melatih kita agar kita disiplin ya. Dengan mematuhi semua aturan saat jam istirahat, maka semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Mematuhi aturan juga sangat penting untuk keselamatanmu dan orang-orang di sekitarmu. Misalnya peraturannya, siswa tidak boleh berlari-lari di halaman sekolah. Nah, kalau kita melanggar, nanti kita sendiri yang akan cedera ya, nanti jatuh, ketabrak dengan teman ya. Nah, ini adalah beberapa tata tertib saat jam istirahat. Yang pertama, dilarang keluar dari lingkungan sekolah kecuali seizin bapak atau ibu guru ya. Kalau kalian keluar aja ya, nanti itu bisa mengakibatkan entah itu kecelakaan motor ya, entah itu penculikan anak ya. Makanya bapak ibu guru itu tidak mengizinkan siswanya keluar dari lingkungan sekolah tanpa seizin guru. Lalu setelah makan dan minum, sisa dan bungkus makanan harap buang sampah pada tempatnya ya. Kalau kalian habis jajan itu sampahnya dibuang ke tempat sampah, jangan buang di pot bunga, jangan buang di selokan, jangan buang di laci kelas ya, nggak boleh. Itu akan menimbulkan sarang penyakit. Lalu yang ketiga, cucilah tangan sesudah dan sebelum makan ya, agar kalau kita makan itu tangan kita bersih, nanti kita nggak sakit perut ya karena kotor. Lalu dilarang bermain bola di dalam kelas atau di ruangan lainnya, seperti perpustakaan, ruang komputer, dan lain-lain. Ini sangat-sangat tidak boleh ya. Nanti kalau main bola di dalam kelas, kena kaca pecah. Lalu kalau mainnya di dalam kelas ya, di dalam kelas itu ada lemari, ada meja, ada kursi ya, nanti kepentok merah dagunya, merah keningnya ya, cedera ya, nanti luka. Lalu yang kelima itu jajanlah makanan sehat
di kantin sekolah. Nah, jajan itu di kantin sekolah sudah pasti kebersihannya ya. Jadi biasanya kita juga jajannya di kantin sekolah ya, apalagi sekolah kita makanan vegetarian itu sudah pasti sehat. Nah, kemudian di pembelajaran 6 itu ada di halaman 156, materinya menjelaskan aturan merawat tumbuhan di sekolah. Ada berbagai jenis tumbuhan di sekitar kita. Tumbuhan juga banyak tumbuh di sekolah. Kita harus merawat tumbuhan dengan baik. Seluruh warga sekolah bertanggung jawab merawat tumbuhan di sekolah. Nah, seluruh warga berarti guru ya, siswa yang ada di sekolah itu bertanggung jawab merawat tumbuhan di sekolah. Tugas biasanya yang menyiram tanaman itu yang piket ya, biasanya Lause suruh ya, pagi-pagi itu cukup siram tanamannya 1 hari sekali pagi-pagi ya, biar bunganya tumbuh sehat subur ya. Kalau tidak dirawat nanti bisa layu, mati, kering dia. Nah, ini adalah aturan merawat tumbuhan di lingkungan sekolah. Yang pertama itu menyiram tanaman dengan teratur ya, cukup siram 1 kali sehari, pagi atau sore. Kemudian memberi pupuk pada tanaman. Nah, pupuk ini berfungsi sebagai vitamin terhadap tanamannya, seperti kita ya, manusia butuh vitamin juga untuk imun tubuh kita, bukan hanya makan dan minum saja. Nah, kemudian membuang sampah pada tempatnya ya, buang sampah pada tempatnya, jangan buang sembarangan. Kemudian kita masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Di pembelajaran 5 halaman 155, mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Di pembelajaran 1 dan 2 sudah kita bahas ya, huruf kapital dan tanda titik ini pada kalimat ya. Tanda titik itu merupakan tanda yang menandakan akhir kalimat. Kalau kalimatnya sudah berhenti, disitulah tanda titiknya ya, jangan lupakan tanda titiknya. Nah, selain tanda titik, kita juga perlu memperhatikan huruf kapital. Kata Lause kemarin, setelah tanda titik itu awal, kalau kalian mau menuliskan awal kalimat baru ya, harus menggunakan huruf kapital di awal kalimat ya. Huruf kapital itu selain digunakan pada awal kalimat ya, digunakan juga menulis nama orang, nama hari, dan nama bulan. Nah, bedanya kalau nama orang, nama hari, dan nama bulan ini, walaupun dia berada di tengah-tengah kalimat atau di akhir kalimat, kalian harus tetap menuliskannya dengan huruf kapital ya. Sudah Lause beberapa kali Lause ingatkan, jangan lupa ya kalau menuliskan kalimat ada nama orang, nama hari, dan nama bulan ya. Ketiga nama itu kalau berada di tengah kalimat atau di akhir kalimat itu menulisnya tetap menggunakan huruf kapital di awal katanya ya. Nah, di pembelajaran 6 materinya mengidentifikasi tanda baca saat menuliskan cerita. Ya, tanda baca itu sangat perlu saat kita menuliskan cerita agar orang yang membacanya juga tidak susah ya mencerna kata-katanya. Nah, sebuah cerita itu terdiri atas banyak kalimat. Nah, pemisah kalimat inilah tanda bacanya, tanda titik. Saat menulisnya, kalimat-kalimat tersebut harus saling berkaitan ya. Selain itu, saat menulis cerita, kamu juga harus memperhatikan tanda baca dan menggunakan huruf kapital dengan tepat. Nah, di halaman 157 ada ayo berlatih ya. Buatlah cerita tentang gambar berikut. Tuliskan cerita menggunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan pula penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Lalu susunlah cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, di sini ada 3 pertanyaan ya.
Jawaban dari pertanyaan ini kita buat menjadi cerita dan kita tuliskan menggunakan huruf tegak bersambung. Lalu perhatikan pula huruf kapital dan tanda bacanya, itu tanda titiknya ya. Yang pertama itu pertanyaannya, apa kegiatan yang dilakukan Lani? Yang kedua, apa yang akan terjadi jika benih tersebut rajin disiram dan diberi pupuk? Lalu pertanyaan nomor 3, apa manfaat kegiatan tersebut bagi lingkungan sekitar? Nah, coba kita lihat gambarnya. Lani sedang melakukan kegiatan apa? Ya, dia sedang memberikan pupuk pada tanaman. Nah, jawabannya kita buat cerita seperti ini. Bisa ditambahkan dengan kata-kata lain ya, asalkan saling berkaitan. Seperti ini, pada Sabtu pagi, Lani merawat tanaman yang ada di halaman rumahnya. Ia menyiram dan memberi pupuk pada tanamannya. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 1 ya. Apa kegiatan yang dilakukan Lani? Ia menyiram dan memberi pupuk pada tanamannya. Lalu, jika tanaman selalu dirawat, disiram dan diberi pupuk, maka tanaman akan tumbuh subur. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan nomor 2. Yang pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika benih tersebut rajin disiram dan diberi pupuk? Nah, jika benihnya rajin disiram dan diberi pupuk, seperti ini ya. Jika tanaman selalu dirawat, disiram dan diberi pupuk, maka tanaman akan tumbuh subur. Lalu, halaman rumah pun terlihat indah dan sejuk. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan nomor 3. Apa manfaat kegiatan tersebut bagi lingkungan sekitar? Nah, manfaatnya apa? Jikalau tanamannya subur ya, halaman rumah pun terlihat indah dan sejuk ya, enak dipandang kalau tanaman subur, banyak tanaman di halaman rumah ya. Jadi halaman rumah tidak terlihat gersang ya, sehat juga. Nah, sekarang kita masuk ke muatan matematika KD 3.6 dan 4.6. Di pembelajaran 6 halaman 158 itu materinya menjelaskan pengukuran berat badan. Nah, biasanya kita di sekolah itu 1 bulan sekali pengecekan berat badan, tinggi badan, kesehatan gigi ya, rambut, kulit ya. Nah, pasti sudah tahu ya mengukur berat badan itu seperti apa. Nah, kalau kita mengukur berat badan itu harus menggunakan timbangan berat badan. Seperti yang kita biasanya di sekolah itu timbangan digital ya, seperti gambar ini ya. Nah, hasil pengukuran berat badan itu dinyatakan dalam satuan baku kilogram ya. Bukan ons, bukan gram, tapi kilogram ya. Nah, seperti di gambar ini, angka yang ditunjukkan pada timbangan 45,8. Nah, satuan bakunya adalah kilogram ya. Jadi beratnya 45,8 kilogram. Sebelum menimbang berat badan, kita juga harus memperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama, kita harus meletakkan timbangan pada permukaan yang rata atau datar ya. Jangan waktu kamu mau menimbang berat badan, kamu meletakkan timbangannya di permukaan yang tidak datar atau miring ya. Nah, nanti kita tidak menemukan hasil yang akurat pada timbangan berat badan tersebut. Lalu yang kedua, lepaskan sepatu dan tas yang digunakan agar hasil penimbangan tepat. Nah, sangat dianjurkan sekali jika mau menimbang berat badan,
kamu harus melepaskan, misalnya kamu sedang menggunakan tas, kamu harus melepaskan tas, lalu melepaskan sepatu juga ya. Nah, seperti yang biasa kita lakukan di kelas, Lause suruh kalian buka sepatu sebelum menimbang berat badannya ya. Jadi kita akan mendapatkan hasil timbangan berat badan yang tepat dan akurat. Nah, ini adalah gambar cara mengukur berat badan ya. Posisi kakinya harus di tengah-tengah timbangan. Lalu kepala kalian tidak menunduk, berdiri tegak seperti gambar ya. Lalu kemudian tunggu angka di timbangan tersebut berhenti dan tidak berubah. Nah, berhentinya di angka 52,70 kg. Kita bulatkan menjadi 52,7 kg. Nah, setelah selesai menimbang, kalian boleh turun dari timbangan, lalu angka yang ada di timbangan itu otomatis berubah menjadi 0 ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini ya. Lause harap kalian mengerti apa yang sudah Lause sampaikan. Tetap semangat di rumah menanti video-video pembelajaran selanjutnya dari Kue Lause. Tetap semangat ya, selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan bergizi, konsumsi vitamin secukupnya ya. Sheshi tacha, tacha chai chen, bye bye.